Halo pendengar, bertemu lagi dengan saya, Graciana. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen berjudul Rubik, karya Jagat Fantasi yang diambil dari jagatfantasi.wordpress.com. Selamat menikmati. Rubik. Matahari sore bergerak turun. Ia menenggelamkan dirinya yang gagah dan megah ke lautan. Lautan yang menyimpan miliaran misteri. Misteri-misteri indah. Misteri yang awah. Angin hangat menerpa wajah perempuan itu, membuat rambut hitamnya berkibar-kibar lembut. Pantai sudah sepi. Satu nelayan terakhir terlihat meninggalkan perahunya untuk pulang ke rumahnya, ke istrinya, ke anak-anaknya. Perempuan itu juga bermaksud pulang ke rumahnya, ke anaknya satu-satunya. Namun ia melihat benda berkelap-kelip dimuntahkan oleh ombak pantai. Ia menghampiri benda itu, kemudian membawanya pulang. Rumah mungil yang tenang itu berada di pinggir pantai. Ia masuk dan menaruh kerajinan tangan kerang dagangannya beserta kotak berukuran sedang berkelap-kelip itu di atas meja. Ia menyalakan lampu ruangan yang redup, kemudian bergegas ke dapur untuk memasak air. Tama, anaknya, menuruni tangga. "Ibu, apa itu yang kau bawa?" "Oh, hei Tama, ibu juga belum tahu. Benda itu ibu temukan di pantai." Tama duduk dan mengamati kotak di meja itu. "Wow, kotak ini berkilauan. Indah ya, makanya ibu bawa pulang. Aku buka ya. Kita buka bersama-sama. Paling-paling isinya bekas bekal makanan turis." Setelah menyalakan api kompor, sang ibu menghampiri meja, duduk di samping anaknya. Kotak itu terbuat dari besi dan tertutup rapat. Tak ada celah udara sehingga air laut tak dapat memasukinya. Meski terbuat dari besi, namun warnanya penuh dengan glitter berkilauan, gemerlapan, berkelap-kelip. Mereka membuka kotak itu. Seketika kedua wajah mereka yang sedang melongo diterpa oleh cahaya yang lembut. Puluhan kunang-kunang keluar dari kotak itu, menari-nari cantik dan kebingungan, beterbangan ke seluruh penjuru ruangan. Sesaat menerangi ruangan itu dengan cahayanya yang terang redup sebelum keluar melalui jendela. Tama dan ibunya takjub. Lebih takjub lagi ketika mereka menemukan buku bersampul warna-warni dan satu kubus kecil yang juga berwarna-warni dalam kotak itu. Setiap sisi dari kubus itu terbagi atas 9 kotakan kecil yang terdiri dari 6 warna yang berbeda, yaitu merah, hijau, kuning, putih, biru, dan jingga. Tama mengambil kubus itu, mengamatinya, memutar-mutar kotakan-kotakan dengan rasa penasaran. Ibu Tama mengambil buku tersebut. Ia baca halaman pertama. "Kisah ini kupersembahkan untuk Rubik,
sahabat kecilku. Ini buku cerita, Tama. Kau mau ibu membacakannya? Tama masih fokus mengutak-atik kubus tersebut. Tak lama kemudian terdengar suara air dicerek mendidih. Pergilah ke kamarmu, aku antarkan susumu ke atas. Tama masih mengutak-atik kubus itu ketika berjalan menaiki anak-anak tangga. Sang ibu mematikan kompor. Ia membuat susu panas. Ia bawa susu panas beserta buku tadi ke atas, ke kamar anaknya. Tama sedang di atas tempat tidur ketika ibunya datang. Masih mengutak-atik kubus itu. Ibu Tama memberikan susu itu. Ia mengamati buku itu lembar demi lembar. Tam, ibu tidak yakin ini buku cerita yang bagus atau tidak. Tapi ibu suka kejutan. Jadi mari kita cari tahu bersama. Barangkali di dalam ada petunjuk untuk memainkan kubus itu juga. Kisah ini kupersembahkan untuk Rubik, sahabat kecilku. Cuaca saat itu panas, sepanas dua sahabat yang sedang bermain di tanah lapang dekat hutan. Dua sahabat itu bernama Rubu dan Rubik. Mereka bermain sepak bola dengan riang. Bermain sampai keringat menetes-netes. Bermain dengan tawa-tawa. Tawa yang dapat menarik siapapun untuk datang dan ikut bersenang-senang. Namun keriangan itu berubah tatkala bola yang Rubu tendang terlempar jauh ke dekat hutan. Orang-orang desa sering memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak dekat-dekat dengan hutan itu. Konon katanya bahaya sebab penuh dengan sihir. Rubik berlari mengambil bola itu. Ketika mengambil bola itu dan hendak kembali, ia terdiam. Di balik pohon, ia melihat sosok kuda bertanduk. Makhluk magis itu hanya ada dalam dongeng. Namun Rubik melihatnya. Mereka saling bertatapan. Mata makhluk bernama unicorn itu berkedip-kedip dalam diam. Rubu berteriak memanggil Rubik. Rubik dan unicorn itu kaget. Rubik menoleh ke Rubu. Ia menghampirinya. Ketika Rubik menoleh lagi ke arah hutan, unicorn itu sudah pergi. Rubik mengejarnya. Rubu menyusul. Mereka berlari ke dalam hutan. Hei Rubik, berhenti. Ada apa? Unicorn. Serius? Ya. Kau bercanda? Itu dia. Itu. Kau melihatnya? Ekornya di balik pohon tadi? Berhentilah bicara, berlarilah lebih cepat. Mereka terus mengejar unicorn itu, melewati berderet-deret pohon, melewati berbagai serangga, melewati sungai kecil yang tak dalam. Unicorn itu berlari dan bulu-bulunya tergoyang-goyang indah. Setelah melewati sungai, mereka sampai di sebuah taman kecil. Unicorn itu menghilang di balik pohon. Sementara Rubu dan Rubik sudah terlalu lelah untuk mengejarnya. Mereka tak dapat menandingi kecepatan unicorn. Di taman mini itu ada sebuah kotak yang terbuat dari besi namun gemerlapan. Sebab penasaran, Rubik mencoba mendekati. Rubu melarangnya, membujuknya untuk pulang saja. Namun Rubik bersikeras. Rubu menyerah.
mereka mendekati kotak itu dengan hati-hati. Rubik memberanikan diri membuka kotak itu. Seketika muncul 3 perempuan kecil bersayap, terbang menggemaskan di depan wajah Rubik. Rubu berlari ketakutan. Ia lihat peri itu memiliki mata besar yang tatapannya penuh dengan teka-teki. Bulu matanya lentik menjulang sampai ke alis. Rambutnya awut-awutan. Giginya tak beraturan. Senyumnya merekah menyeramkan. Namun Rubik masih bergeming di sana. Masih penasaran serta takjub dengan apa yang dilihatnya. Peri-peri itu terbang genit dan terkikik di depan Rubik. Rubik sudah terbius oleh rayuan 3 peri itu. Ia sama sekali tak mengindahkan teriakan Rubu untuk lari. Rubik asik bercanda dan tertawa-tawa bersama mereka. Rubik juga menurut ketika 3 peri itu menggenggam kerah baju Rubik dan membawanya terbang. Rubu masih berlari di dalam hutan mencari-cari jalan keluar. Tiba-tiba ia mendengar tawa temannya, Rubik. Ia mengikuti arah tawa itu. Lalu di balik semak-semak, ia melihat Rubik sedang diturunkan oleh peri-peri terbang itu. Di sana ada sebuah kubus besar. Setiap sisi dari kubus itu terbagi atas 9 kotakan yang terdiri dari 6 warna yang berbeda, yaitu merah, hijau, kuning, putih, biru, dan jingga. Rubu tak berani mendekat. Ia mengintip di balik semak-semak. Salah satu peri kecil mengambil satu kotakan yang berada di tengah atas. Cahaya berpendar dari dalamnya. Rubik melongok ke dalam kubus itu dengan kagum. 3 peri itu menuntun Rubik untuk memasuki kubus warna-warni itu. Rubik yang sudah tersihir menurut. Rubik dan 2 peri sudah masuk ke dalamnya. Sementara salah satu peri menyusul sambil menutup kotak yang berada di atas tadi. Rubu meneriakkan nama Rubik dengan keras sampai terdengar keluar hutan. Burung-burung kaget, berbondong-bondong terbang meninggalkan pohon-pohon. Rubu tergesa menghampiri kubus itu. Kubus yang mulainya besar sekarang berubah menjadi seukuran buah pir. Ia mengambilnya, ia bawa pulang. Setiap hari selama bertahun-tahun, Rubu mengutak-atik kubus berwarna-warni itu. Kadang ia berusaha menghancurkannya, meski selalu gagal. Terkadang semalaman ia panggil nama Rubik. Ia otak-atik kubus itu. Ia putar-putar. Ia acak-acak warna-warna di kubus itu. Selama 3 tahun, Rubu mengutak-atik kubus itu, memutar-mutar warna-warnanya. Sampai suatu hari, di umur 12, ia samakan warna di setiap sisinya. Rubu bangga dapat menyamakan warna-warna itu di tiap sisi. Namun ia sudah bosan. Kubus itu sudah menemani masa kecilnya yang kesepian. Sebab Rubik, sahabatnya, hilang. Rubu sudah bukan anak kecil lagi. Ia sudah jarang bermain dengan kubus itu. Dengan malu-malu, ia sudah mulai menyukai teman sekelasnya. Ia juga sudah mulai belajar membantu pekerjaan orang tuanya di ladang. Suatu hari, ia ditugaskan untuk mengantar hasil ladang
ke keluarga langganan ayahnya di dekat pantai. Ia bawa kubus itu beserta kotak warna-warni ke tempat munculnya peri-peri itu. Ia masukkan satu buku catatan berwarna-warni ke dalamnya. Ketika sampai di wilayah pantai, ia meminta mampir ke tebing untuk menikmati suara ombak sebelum menuju ke keluarga yang sudah memesan hasil ladang ayahnya. Di atas tebing, Rubu menceburkan kotak gemerlap itu. Kemudian pergi menuju truk kecil ayahnya untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam lautan, kotak gemerlap itu tenggelam. Sebelum sampai di dasar, komplotan ikan-ikan yang tertarik dengan warna-warna kotak itu membawanya berenang. Setelah terbawa ikan-ikan, kotak itu terbawa oleh punggung ikan hiu. Kotak itu berkelana, menjelajah misteri di lautan. Setelah teronggok selama beberapa bulan di dasar lautan, kotak itu kembali berkelana dengan lumba-lumba. Terakhir kalinya, kotak itu terdampar di sebuah pantai ketika matahari sore sedang bergerak turun. Ketika matahari sedang menenggelamkan dirinya yang gagah dan megah ke lautan. Lautan yang menyimpan miliaran misteri. Misteri-misteri indah. Misteri yang awa. Seorang wanita berambut hitam, berkalungkan banyak kerang, mengambil kotak gemerlapan itu. Ia membawa pulang kubus berwarna-warni. Di dalamnya ia berikan ke anaknya yang kesepian.